Peran tenaga dokter di kasus Intan adalah untuk memberikan KIE atau edukasi supaya Intan dapat menghentikan kebiasaannya dalam membeli obat bebas golongan NSAID seperti asam efenamat dan juga ibuprofen. Di sini, dokter berperan untuk memberikan edukasi agar Intan menghentikan kebiasaannya supaya kondisi dari yang Intan alami seperti gastritis tidak menjadi suatu kondisi yang lebih parah. Hal ini juga untuk bertujuan untuk melindungi dari mukosa lambung Intan untuk mengalami cedera yang lebih parah. Berdasarkan kasus Intan, peran dokter juga memberikan edukasi mengenai penggunaan obat yang rasional, khususnya terkait konsumsi asam efenamat dan ibuprofen yang digunakan secara bebas untuk mengatasi nyeri. Dokter menjelaskan bahwa penggunaan NSAID secara berlebihan, terutama dalam keadaan perut kosong, dapat menyebabkan iritasi mukosa lambung hingga menimbulkan gastritis. Selain itu, dokter memberikan konseling mengenai pentingnya mengikuti aturan penggunaan obat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kasus ini, peran dari dokter adalah sebagai lini pertama pelayanan kesehatan yang holistik, yang bertugas mendiagnosis dan memberikan terapi awal untuk gastritis akut Intan, menghentikan penggunaan obat nyeri bebas yang berbahaya bagi lambungnya, serta memberikan rujukan ke dokter gigi untuk penanganan karies profundanya. Selain aspek kuratif, dokter umum juga berperan sebagai edukator dan juga konselor yang membimbing Intan memperbaiki gaya hidup seperti ergonomi belajar, pola makan, juga higienitas gigi, serta membantu manajemen stres dan insomnianya agar lingkaran setan masalah kesehatannya dapat terputus. Dalam kasus ini, dokter berperan secara komprehensif sebagai pemberi pelayanan klinis atau care provider, edukator, konselor, advokat, kolaborator, dan juga manajer kesehatan. Sebagai pemberi pelayanan klinis, dokter harus menegakkan diagnosis dan menangani gastritis akibat penggunaan NSAID jangka panjang, mengevaluasi nyeri punggung bawah mekanik, serta merujuk Intan ke dokter gigi untuk tata laksana karies profunda. Sebagai edukator, dokter perlu memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan obat bebas secara tidak rasional, pentingnya mengonsumsi obat sesuai indikasi dan setelah makan, menjaga ergonomi saat belajar, melakukan aktivitas fisik secara teratur, menerapkan pola makan sehat, mengurangi konsumsi kopi manis, dan menjaga kebersihan gigi. Sebagai konselor, dokter perlu membantu Intan mengelola stres, kecemasan, dan insomnia melalui konseling dasar, edukasi sleep hygiene, serta mempertimbangkan rujukan ke layanan kesehatan jiwa bila diperlukan. Sebagai kolaborator, dokter bekerja sama dengan dokter gigi, ahli gizi, psikolog, dan pihak kampus untuk mendukung perbaikan kesehatan Intan secara menyeluruh. Selain itu, dokter juga berperan sebagai advokat dan manajer kesehatan dengan mendorong adanya program edukasi penggunaan obat yang rasional, promosi gaya hidup sehat di lingkungan kampus dan kos, serta upaya peningkatan akses terhadap pilihan makanan sehat bagi mahasiswa. Dari kasus Intan, kita belajar bahwa banyak masalah kesehatan bisa dicegah sebelum menjadi semakin parah. Pertama, mahasiswa perlu diberi edukasi sederhana tentang bahaya minum obat sembarangan tanpa makan terlebih dahulu. Kebiasaan ini bisa merusak lambung seperti yang dialami oleh Intan. Selain itu, penting juga untuk sarapan dan makan yang teratur, duduk dan belajar dengan posisi yang benar supaya tidak sakit punggung, dan mengelola stres agar tidak sulit tidur dan cemas berlebihan. Selain edukasi, lingkungan sekitar mahasiswa juga harus mendukung perilaku hidup sehat. Di sekitaran kos Intan, warung-warung masih menjual obat-obatan secara bebas tanpa adanya pengawasan. Hal ini perlu diatur agar mahasiswa tidak menyalahgunakan obat-obatan yang dijual secara bebas tersebut. Selain itu juga, banyaknya pilihan konsumsi makanan yang sehat sangat penting untuk menekan konsumsi makanan cepat saji yang tinggi minyak serta tinggi garam. Pihak kampus juga sebaiknya mengadakan sebuah program edukasi rutin yang membahas mengenai obat-obat apa saja yang dijual secara bebas agar kondisi dan situasi yang dialami oleh Intan tidak terulang kepada mahasiswa yang lain. Untuk masalah yang terjadi pada Intan seperti mah, gigi berlubang, dan sakit punggung, klinik kampus perlu memberikan pengobatan yang tepat dan juga merujuk Intan pada dokter spesialis bila diperlukan. Selain itu, Intan selain diobati juga butuh untuk melakukan konseling agar di kemudian hari saat ia sembuh, dia tidak akan mengulangi atau melakukan kesalahan atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelumnya dia lakukan. Dan pada intinya, kesehatan masyarakat tidak hanya fokus pada mengobati Intan, tapi juga mencegah agar hal-hal seperti yang Intan lakukan tidak terjadi pada mahasiswa lainnya di kemudian hari, seperti itu. Baik, selanjutnya itu bagaimana peran perawat dalam menangani kasus yang dialami Intan. Adapun beberapa peran perawat, yakni perawat itu melakukan pengkajian secara menyeluruh, baik dari pengkajian awal hingga ke tahap evaluasi. Kemudian juga di sini perawat melakukan pengkajian yang namanya itu 11 fungsi Gordon, yang meliputi bagaimana persepsi kesehatan pasien terhadap dirinya, pola eliminasi, pola tidur, seksual, keyakinan, dan lain sebagainya. Diharapkan di sini dapat mengidentifikasi berbagai penyakit atau masalah yang dialami dari pasien, seperti di kasus yaitu ada nyeri ulu hati, posisi yang tidak nyaman saat belajar, dan lain sebagainya. Di sini perawat juga memberikan edukasi kepada pasien meliputi dari bagaimana cara memposisikan tubuh yang ergonomis saat melakukan belajar, kemudian juga mengurangi konsumsi kopi, kemudian juga bagaimana prinsip 6 benar obat, benar pasien, benar rute, benar waktu, dan lain sebagainya. Di sini juga perawat hadir secara terapeutik dan nyata penuh empati kepada pasien dalam mendukung penyembuhan atau pemulihan dari pasien tersebut, supaya pasien itu tidak mengalami kecemasan dan takut akan masalah yang dihadapi. Di sini diharapkan bahwa intervensi yang diberikan perawat itu dapat membantu Intan dalam menjaga kesehatannya dan juga terhindar dari adanya komplikasi. Sekian peran perawat dari kasus Intan. Terima kasih.
Pada kasus Intan, dokter gigi berperan dalam melakukan diagnosis dan tata laksana terhadap karies profunda yang menjadi sumber utama keluhan nyeri, sehingga dapat menghilangkan faktor penyebab dan mencegah penggunaan analgesik secara berulang tanpa indikasi. Dokter gigi juga memiliki peran dalam memberikan edukasi terkait penggunaan obat yang rasional, pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut, pengendalian faktor risiko karies, serta pentingnya kunjungan pemeriksaan gigi secara berkala. Selain itu, dokter gigi juga berperan dalam upaya promotif dan preventif melalui peningkatan kesadaran pasien mengenai perilaku hidup sehat, seperti menjaga pola makan, mengurangi konsumsi makanan dan minuman kariogenik, serta memperbaiki kebiasaan perawatan gigi sehari-hari. Dalam kasus ini, dokter gigi berperan dalam mengidentifikasi bahwa karies profunda merupakan salah satu sumber utama nyeri yang mendorong pasien mengonsumsi analgesik secara berulang. Selain melakukan pemeriksaan dan tata laksana terhadap gigi penyebab nyeri, dokter gigi memberikan sebaiknya mengedukasi pasien mengenai penggunaan obat pereda nyeri yang rasional, termasuk pentingnya memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan, serta risiko efek samping obat golongan NSAID seperti ibuprofen dan asam mefenamat terhadap saluran pencernaan apabila digunakan dalam jangka panjang atau saat perut kosong. Dokter gigi juga sebaiknya menjelaskan bahwa pengobatan nyeri hanya bersifat sementara, sehingga sumber infeksi atau kerusakan gigi tetap harus ditangani melalui perawatan yang sesuai. Dokter gigi membantu meningkatkan pemahaman pasien mengenai penggunaan obat yang aman, mencegah medikasi yang tidak tepat, serta mengurangi risiko komplikasi akibat penggunaan analgesik yang berlebihan. Peran fisioterapi pada kasus Intan adalah membantu mengurangi nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh posisi belajar yang salah dan kurangnya olahraga. Fisioterapi juga dapat memberikan edukasi tentang postur tubuh yang benar saat belajar, mengajarkan latihan peregangan dan penguatan otot punggung, serta menyusun program olahraga yang sesuai. Selain itu, fisioterapi juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya aktivitas fisik, manajemen stres, dan pola hidup sehat untuk mencegah nyeri kambuh serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup Intan. Melalui analisis kasus yang dialami Intan, peran psikolog adalah melakukan asesmen terhadap tingkat stres, kecemasan, dan juga pola perilaku yang mempengaruhi kondisi kesehatannya. Selain itu, psikolog juga bisa melakukan psikoedukasi dan juga intervensi manajemen stres untuk membantu Intan mengembangkan strategi coping yang lebih adaptif, memperbaiki pola tidur dan pola makan, serta meningkatkan kepatuhan Intan terhadap perilaku hidup sehat. Dengan demikian, psikolog berperan dalam mendukung kesejahteraan psikologis sekaligus menunjang keberhasilan penanganan kondisi fisiknya. Melalui analisis kasus Intan, tenaga kesehatan psikologi dapat berperan untuk merancang intervensi perubahan perilaku guna memperbaiki gaya hidup tidak sehat pada pasien. Adapun intervensi yang dapat diberikan adalah berupa CBT, di mana di sini tujuannya adalah untuk memodifikasi kebiasaan belajar Intan yang kurang tepat, dan juga ada intervensi yang dapat dirancang dengan basis teori Helblich model dan diterapkan dengan teknik motivational interviewing selama proses dilakukan. Dengan ini, tenaga kesehatan psikologi dapat membantu pasien untuk mengubah kebiasaan buruknya. Berdasarkan analisis kasus yang dialami Intan, apoteker berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah terkait penggunaan obat, khususnya penggunaan asam mefenamat dan ibuprofen yang secara bebas dan berlebihan sehingga menyebabkan gastritis. Apoteker memberikan edukasi terkait penggunaan NSAID yang rasional, termasuk dosis, lama penggunaan, dan pentingnya mengonsumsi obat setelah makan untuk mengurangi resiko iritasi lambung. Dengan adanya intervensi tersebut, apoteker membantu meningkatkan keberhasilan terapi, mengurangi efek samping obat, dan mendukung peningkatan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Selain itu, apoteker berperan dalam melakukan pengkajian penggunaan obat pasien untuk memastikan terapi yang diberikan aman dan sesuai. Sehingga pada kasus Intan ini, apoteker dapat melakukan konseling terkait penggunaan obat bebas seperti asam mefenamat dan ibuprofen yang dikonsumsi secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan efek samping gastritis. Dan untuk mengidentifikasi potensi masalah akibat penggunaan obat tanpa pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada pasien mengenai kapan perlu berkonsultasi dengan dokter, apoteker juga berperan dalam melakukan monitoring terhadap respon dan kemungkinan efek samping obat sehingga penggunaan obat menjadi lebih aman, efektif, dan rasional.